yang saat Pak Narso itu memang saat-saat yang mengesankan. Walaupun seperti itu tetap ada hikmahnya. Masuk pelem mangga juga. Oh iya. Artinya kalau masih muda dipetik itu enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita kali ini diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mengorek sejarah SMP 9 Madiun. Ini kesempatan yang langka, kira-kira seperti itu. Ada dua legenda kita yang dimana sudah puluhan tahun mengabdi dan mengajar di SMP 9. Kira-kira kita perlu mendokumentasikan. Ada Bu Chandra dan ada Pak Salam. Ya, kita akan mengorek tentang sejarah SMP 9. Ya, oke. Saya ingin bertanya dari Pak Salam ya. Bisakah jenengan menceritakan kapan SMP 9 Madiun ini didirikan? SMP 9 Madiun didirikan tahun 1986. 1986. Okay. Kenapa SMP ini dibangun? Itu dari animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di kota semakin besar. Sementara kalau pagi itu masih terbatas jembatan. Oh iya, jembatan ya? Iya. Iya, berarti belum ada jembatan. Belum ada jembatan. Yang ada cuma jembatan Mangunwarjo sama jembatan Kejaksaan dan jembatan Patian. Oke. Terus dari pemerintah kota dikembangkan kota Madiun untuk menambah tiap kecamatan satu SMP. Satu SMP. Ya. Untuk kecamatan Mangunwarjo SMP 9, kecamatan Karto SMP 8, kecamatan Taman SMP 10. Iya. Jadi SMP 8, 9, 10 lahirnya sama-sama 29 Oktober 1986. Oh. Sama tanggal. Iya. Sama tanggal, berarti ketiga SMP ini kembar ya, kembar. Jadi didirikan ketika adanya pengembangan kota, kecamatan dan kelurahan ya. Jadi pada ini sekitar informasi semuanya. Jadi pada tahun 1982 pemerintah Kota Madiun itu mengembangkan wilayahnya. Jadi ada beberapa wilayah yang masuk di Kota Madiun, termasuk Sogaten ini masuk ke Madiun. Lalu juga ada SMP 8 juga masuk di Madiun. Jadi berhubung adanya pengembangan wilayah ini, maka dibentuklah SMP untuk mendukung pendidikan di Kota Madiun. Itu disahkan oleh Presiden Soeharto melalui Undang-Undang tahun 1982. Berarti berdekatan dengan itu nih Bapak nggih? Oh gitu. Chandra mungkin ada tambahan yang disampaikan sama Pak Salam? Tidak, tapi yang disampaikan Pak Salam itu memang benar. Iya. SMP 9 itu termasuk SMP yang sulit dijangkau oleh angkutan umum. Oh iya. Yang pertama karena sarana transportasi di sini nggak ada. Sementara pada tahun itu yang ada hanya jembatan Kejaksaan, jembatan Mangunwarjo, dan yang Patian di sini. Jadi hanya itu. Jadi yang disampaikan ya benar. Oh iya. Ya saat itu ketika pernah terjadi ketika jembatan Patian dibangun, kami guru-guru yang dari timur sungai harus lewat jembatan kecil yang berdampingan dengan kereta. Kejaksaan. Tangkuban Bau. Itu. Lalu gedungnya di mana Pak awal-awal itu? Gedung waktu sini masih baru dibangun, kita menempati pinjam di SD Patian. Di SD Patian ya? Maksudnya masuk siang. Masuk siang. Kelas satunya. Terus setelah peresmian kita menempati gedung sendiri di sini yang sebelah utara ini. Ya sekarang dipakai CPT 234 itu. Oh iya. Kelasnya baru itu. Kelasnya baru itu.
Dan juga masih ada masuk pagi dan siang. Maksudnya pagi siang. Karena saya kebetulan kena shift siang. Oh iya, pernah kena shift siang Bu. Tidak sini. Pulangnya jam berapa? Jam sekitar jam 4, jam 5-an. Sore jam 5. Jam 5 ya. Kalau Pak ada lainnya? Sudah itu aja. Lalu gini, kan SMP 9 itu kan baru terbentuk ya pada tanggal sekian itu. Lalu bagaimana sih perkembangan murid serta gurunya saat itu? Mungkin otomatis bertambah. Iya, mungkin dari Bu Chandra. Otomatis bertambah, Pak. Kita berkembang dari tahun ke tahun, walaupun ada kalanya kita kekurangan murid. Oh iya. Jadi mungkin Pak Salam lebih tepatnya menjelaskan untuk guru dan muridnya, karena saat itu yang setelah peresmian banyak guru-guru yang mulai mutasi masuk dari ya, dari luar ya, luar Madiun. Oh gitu. Seperti Pak Tumijo itu dari Bojonegoro. Oh iya. Bu ini Umami dari Selaung. Jauh-jauh ya Pak ya ternyata ya. Bu Chandra dari Nglames. Dari Nglames. Angkatan sini tapi. Ya. Jadi untuk kelasnya itu masih berapa untuk awal itu? Atau satu kelas atau berapa kelas? Jadi 3 kelas. 3 kelas. 3 kelas. Di Patian itu? Anu itu masih kelas 1. Kelas 1, terus 3 kelas. Naik ya. Terus naik kelas 2 pindah ke sini. Kelas 2 waktu pindah ke sini berapa? Itu 4 ya, Pak? 3. Masih 3 kelas. Waktu saya ke sini sudah 6 kelas pindah ke sini. Tapi maksudnya Pak siang. Nah ya, waktu saya ke sini itu sudah 4 kelas. Iya. Oh iya. 6 kelas. 6. 7, 8. Terus kelas 2-nya naik kelas 3, kini sudah tambah bangunan baru, sudah beratnya nomor kecil itu 2 kelas, rombelnya ditambah lagi. Oh, saya sudah nambah, saya sudah kalau tidak dulu sudah 4. Ada 4 kelas itu. 4 kelas. Saya pertama di sini. Berarti awalnya sudah 3 rombel. 3 rombel. Di sini. Iya, 3 rombel ya. 3 rombel, dan itu kira-kira muridnya dari mana aja Pak? Pak Salman atau Bu Chandra mungkin? Ya, ada yang dari Patian. Dari kota sendiri? Ya, ada yang dari sekitar desa sini. Oh, ada. Ya. Banyak dari kabupaten. Ada dari dulu. Iya. Ya, seperti sekarang ini. Karena Karena ada faktor di sana belum ada sekolah satu. Belum ada sekolah, jadi nggak sampai 9 gitu. Ya, sampai Wayu juga belum ada, sampai Sawangan masih di Bojongrejo. Jauh. Oke. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya, kira-kira perubahan apa yang terjadi di tahun dari mungkin Ibu Chandra dari awal masuk ada perubahan itu apa, mungkin dari Pak Salam dulu aja. Salam dulu ya. Pak Salam. Ya ada Pak Salam dulu, Pak Salam. Iya, Salam. Kira-kira apa perubahan? Ya, perubahannya yang jelas bangunan fisik sudah semakin banyak. Oh iya. Terus jumlah peserta didik juga meningkat. Guru juga banyak. Jumlah guru juga yang masuk banyak. Untuk tahun ini jumlah peserta didiknya yang jelas. Oh iya, meningkat. Kemudian yang kedua guru-guru mudanya. Oh iya, mudanya. Saya menjadi termasuk guru tua gitu. Tapi zaman dulu guru muda ya Bu ya? Saya zaman dulu guru muda sekali. Angkatan pertama ini. Berarti jenengan angkatan pertama dari Kepala Sekolah Pak Narso. Pak Narso. Guru angkatan pertama ya. Maksudnya gimana guru? Maksudnya diangkat. Saya memang diangkat di sini. Iya. Waktu kepala sekolahnya masih Pak Narso dan saat itu di antara guru-guru itu paling muda. Paling muda. Ada sih figur kepala sekolah dari awal berdirinya. Figur-figurnya siapa aja? Ya, Pak Salimun Jokwarmojo. Pak Salimun. Ya. Terus begitu peresmian di sini, pengangkatan kepala baru Pak Sunarso PA. Iya. Itu dulunya kepala SMP Takran 1. Oh, SMP Takran 1. Yang sebelumnya itu guru Kota Madiun. Oke. Jadi terus Pak Sunarso purna tugas digantikan Pak Salimun. Pak Salimun. Ya. Pak Salimun di sini selama 2 tahun, terus purna tugas, terus digantikan Pak Ali Sawono.
1 tahun dimutasi ke SMP 1. Oh, iya. Di sini digantikan Pak Padi Utomo, pindah dari Lames. Pindah SMP dari Lames 1. Lames. Oh, Mas. Iya, iya. Beliaunya di sini sekitar 3 tahun dimutasi jadi kepala sekolah ke SMP 13. Terus di sini digantikan oleh Pak Umar Said. Ya. Pak Umar Said di sini hampir 4 tahun, terus mutasi ke SMP 14. Pembukaan SMP baru di sana. Oh, pembukaan SMP baru. Ya. Berarti Ya, 14 ya, Pak? SMP 14 itu. Lalu selanjutnya, Pak? Digantikan Pak Eskon Sungkono. Eskon Sungkono. Itu dari guru SMA 1 Madiun. Oh, SMA 1. Beliaunya dimutasi ke SMP 4. Kepala sekolah Kan sama Bu Retno Puji Astuti. Bu Retno Puji Astuti. Itu Ya. dari guru SMP 1 Madiun. Oh iya, zaman saya itu, Pak. Iya. Di sini 6 tahun, terus beliau mutasi jadi kepala sekolah ke SMP 7 Madiun. Terus di sini digantikan Pak Alex Susiono. Ya, Pak Alex Susiono di sini 1 periode dan kembali ke guru lagi di SMP 11. Oh iya. Terus di sini digantikan Bu Yuni Egawati. Bu Yuni Egawati. Bu Yuni Egawati di sini hampir 7 tahun. Terus dia dimutasi jadi kepala sekolah di SMP 5. Sementara Bu Ega mutasi di sini digantikan Bu Ida Sulistianingsih SPD MPD sampai sekarang. Oh, jadi prosesnya cukup panjang dan Ya, penuh dinamika gitu. Ya, 10 kepala sekolah di sini. Kepala sekolah. Dan menyebar di berbagai daerah ya. Gitu. Oke, terkait dengan dirinya tadi sudah. Lalu tantangan apa atau tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi SMP 9 selama ini? Kira-kira apa, Bu Chandra? Yang pertama yang jelas pasti tangannya transportasi, maksudnya dari rumah menuju ke sini itu butuh suatu effort. Iya. Contohnya karena waktu masa lalu itu belum ada. Jalan depan belum ada. Jalannya kan tidak sebagus sekarang. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua di Jalan Prambanan itu belum ada. Jembatan Jembatan Prambanan itu belum ada. Jadi saat itu ketika jembatan Patian direnovasi, saya masih ingat saya pernah melewati jembatan di belakang Kejaksaan dan berdampingan dengan kereta api. Oh iya, jembatan kecil itu ya, Bu ya. Iya. Gitu. Dan di situ sepeda motor saya juga pernah patah. Patah apanya? Pancatan itu. Depan itu patah di bawahnya, roda patah. Oh, gitu Bu ya. Sampai kayak gitu. Karena lumayan menanjaknya. Itu yang Iya, pertama. Jalan itu ya. Iya, pertama transportasi itu, yang kedua dengan siswanya ketika saat itu kan masih ada UN. Ya. Panitia otomatis harus siap sedia untuk menjemput siswa yang paling tidak menengok siswa, home visit siswa itu kenapa tidak datang pas UN. Menjemput karena iya, supaya bisa ikut UN. Itu Pak. Segitunya Bu ya. Iya. Se-effort itu mungkin. Iya, harus begitu. Iya, Tapi nggak apa-apa. Iya, ini ibadah bagi kita Bu ya. Nggak gitu ya. Kadang-kala juga kita mendapat hal yang menyenangkan ketika menjemput siswa. Contohnya Bu? Dapat suguhan. Dulu motor masih jarang Pak ya. Yang punya Bujade itu cuma Bu Chandra itu pakai Minti. Oh iya, 80 ya. Terus Bu Ida itu sudah Lah itu Minti saya yang patah. Bagian depan itu roda. Ketika di Kejaksaan. Jalan sempit loh Bu itu. Iya. Gimana Pak Salam? Dan waktu itu masih juara, guru-guru yang punya motor itu juara. Jadi pakai sepeda. Sepeda ya Pak. Jadi dari ini dari Banjarsari sini. Banjarsari? Iya. Sepedaan? Iya. Sepeda online. online. Nanti saya mau Mojokerto. Sepeda biru itu. Lanjutnya Pak? Ya. Ada yang nyebrang kali? Ada. Berarti dulu mempersingkat waktu kalau lewat Kejaksaan rame. itu rame ataupun terlalu jauh,
lewat pelatihan, tapi kita ngedek. Ngedek, pakai nambang ya, tambang ya. Itu berapa itu biaya dulu? Apa ngedek itu? 25 rupiah per A ya. Jadi segitu effortnya dulu karena belum ada ini ya jembatan. Iya. Jembatan. Honor aja 10.000. 10.000 honor. 10.000 saya 1 bulan. Jenengan Bu? Gaji saya 76.000. 76.000 sudah PN itu. PNS. PNS aja. 76.000. Banyak jenengan. Oh iya, alhamdulillah. 10.000 ya, itu. karena kurs rupiahnya Bu. Ya gitu ya. Jadi apa istilahnya ada beberapa kesan yang menarik dan cerita yang menarik ya, karena kita bisa menggambarkan bagaimana dulu effortnya bekerja dengan gaji 76.000 dan 10.000 ya. Tapi alhamdulillah Pak, gaji 76.000 bisa beli susu untuk anak. Itu yang penting. Selanjutnya, siapa tokoh yang paling berkesan? Ya. Berarti kita menuju kepada figur kepala sekolah. Figur kepala sekolah ataupun wadah. Saya lebih cenderung kepada figur kepala sekolah. Oh iya. Karena bagaimanapun juga dia adalah pemimpin. Iya. Ya, gitu kan ya? Iya. Yang paling berkesan, amat sangat berkesan. Iya. Sampai hari ini, ya Bapak Sunarso. Sunarso, gimana Ibu itu ceritanya? Ya, karena saat itu kami kebetulan, termasuk saya itu paling muda sekali. Otomatis beliau Bapak Sunarso itu menganggap kami ini sebagai anak-anaknya. Tanpa segan beliau menegur dimanapun tempatnya gitu. Karena kita masih muda ya, saat kita terlambat pasti punya rasa takut. Iya. Sebagai guru itu mesti, walaupun sebagai guru kita itu tetap merasa takut. Dan itu pernah terjadi, guru-guru ketika datang terlambat, ada Pak Narso masuk, kami delik. Gimana cara deliknya gimana? Waktu itu di depan sekolah ini ada warungnya Mbak Gudel. Oh. Ada apa semacam sekarang udah pakai bank itu. Bank Syariah itu. Itu warungnya Mbak Gudel itu ada semacam apa ya, tempat badukan kalau bahasa Jawa. Ketika ada Pak Narso datang, kita langsung glosor di situ. Berarti kayak murid ya? Memang kita muridnya Pak Narso. tapi ya itu nggak apa-apa Pak. Ternyata setelah sekian tahun dan kita kita mulai bisa berpikir dewasa, itu ternyata banyak hikmahnya. Terutama bagi saya sampai akhir. Jadi yang saat Pak Narso itu memang saat-saat yang mengesankan. Walaupun seperti itu tetap ada hikmahnya. Saya bisa menjadi seperti ini ya karena beliau. Dan di akhir masa purnanya dia tetap mengingat saya. Itu yang penting Pak Sep. Sip toh. Dicari dulu saya ketika saya tidak ada di dalamnya beliau. Itu Pak. Chandra mana gitu ya? Bu Chandra mana? Mungkin Pak Salam ada penambahan ya? Sangat ditingkatkan oleh Pak Narso itu. Ya, contohnya Pak? Nah, itu seperti masuk kelas langsung. Guru-guru tidak ada yang kosong Pak. Guru-guru harus menguasai semua mapel. Contohnya. Sama ada guru matematika kosong. Pikirnya siapa Pak Chandra harus bisa mengajar matematika ini. Kayak gitu Bu. Iya. Terus belajar terus maunya. Belajar terus. Jadi kayak gitu. Jenengan sebagai TU saat ini gitu ya. Nama di TU juga gitu. TU gimana? Terus jagongan itu tidak boleh. Dimana ngomong mocong-mocong dulu. Disuruh baca. Jadi macam-macam sama Pak Narso. Lalu juga ini kan Pak Narso kan juga ini ya. Dan juga apa istilahnya perfeksionis. Tadi contoh juga apa ceritanya soal apa yang
apa? Kursi geser. Kursi geser, ada yang ceritakan Pak. Ya itu tadi ya. Pertimbangan Pak Nasron punya catatan buku khusus itu. Iya. Sehingga Bapak membuat tanda tanya Bapak dulu di sini. Barangkali nama saya ada nggak di catatan itu, gitu loh. Ada yang tahu, tidak sengaja nyenggol kursinya. Terus kursinya tempatnya kayak geser, dan nyenggol nggak terasa. Terus besoknya ditanya. Itu guru sore Pak. Guru sore. Itu saya termasuk. Guru sore yang masuk ruangan siapa? Guru sore itu pasti mencari kesempatan bisa masuk ruangannya Pak Narso untuk melihat buku catatan khusus. Cuma lihat di buku aja itu, nggak ada maksud yang lainnya. Udah tahu, oh ada nama saya itu nanti di ruang guru juga dipakai guyonan kok. Kita tidak pernah ngapa-ngapain, dipakai guyonan aja. Masuk film mangga juga. Oh iya. Artinya kalau masih muda dipetik itu emang. Iya. Kan tidak termakan, pecut. Iya. Betul. Kan didisiplinkan gitu biar tua, nanti pas tua diundui, terus dimakan sama-sama, dibagi sama-sama. Jadi gitu. mangga itu nggak ada yang berani metik Pak. Walaupun satu. Berarti awas. Iya. Nanti kalau sudah tua itu dipetik bareng-bareng, kemudian dibagi. Sebenarnya kita juga makan. Iya. Tapi menunggu tua kan lebih enak gitu. Iya. Biar bisa bersamanya. Iya, bersamaannya biar terpupung gitu. Tujuannya ke situ tidak. Seperti penjaga itu kan cuci gelas, kita sampai pecah aja. Justru sangat pada pecahannya itu. Oh iya. Iya. Kamu buang gimana? Ya itu tujuannya tidak masuk sering ya. Kan sebenarnya lingkungan sekolahan. Kalau dibuang sembarangan nanti kasihan kalau kena kakinya siswa gitu. Oh gitu. Tujuannya ke situ sebenarnya. Oh. Ya. Nah, ada lagi kisah unik ya Bu selama Ibu mengajar selama puluhan tahun di sini, apa kisah uniknya? Kisah unik itu Pak, kalau di supervisi kepala sekolah itu unik sekali. Iya, gimana ceritakan? Jadi dari kami ketika ada jadwal supervisi, ini bukan rahasia ya Pak, tidak ditiru. Iya. Ini secara. Ya, jadi saat itu ketika kami di supervisi itu, misalkan hari ini besok di supervisi, hari ini kita sudah menyiapkan siswanya. Oh. Besok skenarionya begini. Iya. Jadi ketika supervisi ya oke saja, sesuai dengan apa yang ada di RPP, lancar, ada yang tanya, aktif. Itu zamannya Pak? Waktu itu saya mengalami di supervisi langsung oleh kepala sekolah zamannya Pak Alisar. Gitu. Jadi saat itu kita ngajarnya dengan semangat, dengan gaya beda. Itu teman-teman mesti ngintip dari luar sambil mengode-ngode membuat kita agak ketawa-ketawa gitu. Karena kami semua tahu ya begitu. Supervisi itu seperti. Tapi jangan dicontoh ya Pak. Sekarang harus apa? Iya, harus perfect gitu. Harus apa adanya. Tidak di skenario dulu. Iya. Gitu. Mungkin Pak Salam itu aja ya. Lalu kira-kira apa? Ada berapa guru Pak dari awal sampai sekarang itu yang sudah mengabdi di SMP 9? Sebagai sosok legenda di SMP 9 Madiun. Legenda. Jadi guru, pesuruh atau tenaga pendidikan itu baik atau yang sudah pernah tugas, jaringan itu sekitar 64. Ya. Itu yang sudah terdata. Iya, itu seingatan saya. Dan ada yang berarti selama berarti yang sekarang tinggal masih 40, berarti teman kita sudah 104 ya. Dari era Pak Nas sampai sekarang sudah 104 guru ya. Terkait dengan guru-guru tadi ya, kita sudah banyak guru ya yang sudah mengabdi guru ataupun teknik ya yang mengabdi pada SMP 9 ini. Kira-kira menurut catatan Pak Salam, guru siapa aja yang pernah jadi kepala sekolah di sekolah lain Pak Salam? Menurut catatannya Pak Salam. Menurut Monowati ya di SMP Bekasi sana. SMP Bekasi. Berarti langsung pindah di. Dia pindah Pak. Sebelum kepala sekolah dia pindah tugas dulu, mutasi dulu.
kebetulan di tempat baru diangkat kepala sekolah. Oh gitu. Selanjutnya Bu, Bidang Sumarsih. Bidang Sumarsih. Sebelumnya Pak Eko Karyono. Oh iya, Pak Eko Karyono. Eko Karyono. Iya, di mana? Di ini guru bahasa Inggris di sini. Dia nggak jadi kepala sekolah di SMP 14. SMP 14. Oh, 14. Iya. Selanjutnya Bidang Sumarsih. Bidang Sumarsih itu dulunya guru SMP 11. Nggih. Kemudian mutasi di sini diangkat kepala sekolah. Kepala sekolah itu. Berarti ada 3 ya? Yang baru ini Pak Agus. Oh, Pak Agus ya, Pak Agus. Kepala sekolah SMP 11. Nah, Wani. Oh iya, Bu Ani Ani. Suyatni. Bu Ani itu di mana? SMP 13. SMP 13. Jadi ada beberapa guru yang jadi kepala sekolah nggih. Nah, gitu. Lalu kan kita kan banyak ya alumni angkatan dan sebagainya ini. Nah, pernah nggak atau Pak Salam atau Bu Chandra ketemu dengan alumni ya siapa aja ya? Dan apa yang kesan? Pernah ketemu karena kebetulan juga diundang reuni saat itu. Saya wali kelasnya diundang reuni. Itu alumni dari kelas itu loh Pak Salam, anak Ani. Iya, Apriani itu pernah undang. Yang pertama, yang kedua ini undangan reuni dari alumninya Bu Pri Lestari, Pak. Oh, Bu Pri Lestari. Itu kan juga dari siswa SMP 9. Guru yang sekarang ya. Termasuk saya. Tapi saya belum pernah diundang reuni, Pak. Belum. Itu. Iya. Itu tak? Iya. Apa undangannya? Tidak reuni. Undangan mantan. Udah nikah dulu ya. Langsung resepsi nih. Oke. Ditunggu. Iya. Terus ada lagi Bu, alumni? Banyak, tapi kebetulan yang ngontak ya hanya mungkin gini ya Pak ya. Yang jadi yang sukses yang mengundang biasanya seperti kemarin Danang itu ngundang karena dia juga jadi polisi. Ada juga yang jadi intel, tapi belum pernah ngundang sih. Cuma saya tahu. Oh gitu. Itu namanya kalau tidak perlu Tatang atau siapa itu. Kemudian itu Pak Salam kemudian itu dengan siapa itu? Komite SMP Pak Nunus, benar itu Pak Salam yang kenal dari awal. Pak Nunus itu tahun berapa Pak Nunus itu komite SMP sebenarnya? Apa ya? Kurang paham ya. Mungkin di awal Pak, mungkin saya masuk 89 berarti mungkin ketika saya masuk Pak Nunus sudah di kelas 3 atau mungkin sudah lulus. Oh gitu. Jadi gitu. Terus Seniman Kabupaten? Oh, Bangkit. Itu kalau itu saya wali kelasnya. Oh, ini wali kelasnya. Putranya Pak Kirun. Iya. Itu putranya Pak. Putranya Pak Kirun, namanya siapa ya lupa saya Pak. Saya biasanya kalau manggil dia hanya Bangkit Sanjaya gitu karena saya samakan dengan penyanyi. Mulai SMP sudah kelihatan bakatnya dari bapaknya. DNA berarti ya Bu? Nah ya, dari gayanya sudah lucu. Iya, jadi ya ternyata alumni kita, anak didik kita ternyata siap bertarung di dunia kerja dan dunia. Banyak di sini banyak. Yang di seni pun juga banyak. Yang ini ada pembina musik tradisi Awan Bayu itu juga alumni sini. Aji Saiful yang ngikuti Pak Nur selalu ketika dokumentasi. Itu loh gini. Iya, terus ada temennya Iren itu juga. Terus ada ini nanti mungkin yang katanya mau magang ke sini. Langgeng. Sekarang masih diisi. Banyak. Oh banyak ya Bu ya. Jadi semoga nanti yang ini juga sukses. Iya, semoga anak kita yang ada ini sukses Bu ya, bisa membanggakan alma mater, orang tua, keluarga serta kita sebagai guru ikut bangga. Ya, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Sekilas sejarah SMP 9 yang kami dokumentasikan.
Semoga dengan adanya sejarah SMP 9 ini bisa kita jadikan pembelajaran, kaca benggala bagi kita untuk menentukan masa depan di mana SMP 9 bisa menapak lurus gitu. Saya Septian Wita Karisma, mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.